ilmu itu orang akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu itu imannya menjadi kuat karena didasari prinsip pengetahuan. Dengan ilmu itu manusia akan berubah. Kalau ilmunya ilmu yang bermanfaat, pribadinya menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih taat kepada Allah. Secara hubungan sesama manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kalau orang berilmu dan ilmunya bermanfaat. Makanya kita berdoa kepada Allah, minta hanya ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada orang yang berilmu, ilmunya tinggi, tapi Allah tidak kasih berkah, ilmunya tidak bermanfaat, sehingga walaupun ilmunya tinggi, dia tetap menjadi orang yang menyimpang. Walaupun ilmunya tinggi, dia tidak berubah. Ilmunya tinggi, malah untuk ngakal-ngakalin orang. Untuk curang terhadap orang lain. Ada tidak yang seperti itu? Di Indonesia ini ada tokoh-tokoh Pak yang gelar pendidikannya tinggi, tapi pemikirannya menyimpang. Yang saya tanyakan, ada tidak orang yang tidak menuntut ilmu tahu-tahu pinter? Ada tidak? Hah? Nggak ada? Beneran? Ada nggak Bu orang yang nggak menuntut ilmu tahu-tahu pinter? Ada nggak? Yang ada itu orang menuntut ilmu nggak pinter-pinter. Itu banyak. Tapi Bapak Ibu-Ibu, kabar gembiranya, yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita. Masalah kita itu nanti pinter abang itu urusan nomor 29 ya kan. Yang penting kita hadir dulu dalam majelis ilmu. Loh ini pahalanya besar sekali. Ini nikmat. Saya tanya Bapak Ibu-Ibu, kalau hadir majelis ilmu itu perasaannya seneng atau beban? Ini datang ke majelis ilmu ini karena Allah atau karena nggak enak sudah di-share undangan? Harusnya kita datang majelis ilmu itu perasaan senang bahagia. Kenapa? Taman-taman surga. Iya. Terutama orang yang galau. Kalau ada orang yang galau, pikirannya kacau, hatinya tidak tenang, bawa ke majelis ilmu. Benar. Itu obatnya. Kalau dia ikhlas karena Allah, kan Allah akan turunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Benar Pak. Orang yang depresi, galau, masalah mental, ajak ke majelis ilmu. Tapi majelis ilmu yang benar, yang mengajarkan qala Allah, qala Rasul. Jangan majelis ilmu yang salah, ntar malah diajarin ngomong sama semut ya kan. Diajarin yang aneh-aneh. Nah, ilmu itu qala Allah, qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasulullah. Tapi tidak cukup qala Allah, qala Rasul saja. Ternyata harus dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus soleh, akidah salaf. Karena kalau Quran hadis saja, lo ada organisasi lembaga yang dia pakai Quran hadis, tapi tidak memahami dengan pemahaman salafus soleh, akhirnya sesat menyimpang. Yang katanya kalau kita masuk masjid dia dipel itu Pak. Yang katanya orang lain dianggap kafir itu kan.
Dia pakai Quran, pakai hadis juga. Makanya kita harus memahami dengan pemahaman yang benar. Apa itu? Pemahaman salaf. Salafus soleh. Siapakah salaf? Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang paling benar itu. Nah, semoga Allah berikan petunjuk untuk kita semuanya. Allah berikan ilmu, Allah berikan pemahaman yang lurus kepada kita, yaitu memahami Islam sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan hadis, pemahaman para salaf. Jangan alergi dengan kata-kata salaf, karena salaf justru yang harus kita ikutin. Salafus soleh. Yang generasi yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah, sudah dinyatakan oleh Rasulullah, ya, testimoninya langsung dari Nabi. Nabi mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa sesudahnya, yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa sesudahnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Malahan Rasulullah pernah bersabda, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya nanti orang yang hidup kelak di antara kalian akan mendapati perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak. Jadi bingung kan? Ini ada bilang begini, ini begini, pendapat ini. Kata Rasulullah, kalau mau selamat apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian kalau mau selamat, pegangilah sunnah ajaranku dan sunnah ajaran para khulafa rasyidin setelahku yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham supaya dipegangin erat-erat. Itu kalau mau selamat. Kayak di zaman kita, Bu, banyak aneh-aneh. Betul tidak, Bu? Umat Islam sudah kacau. Di dekat kita ini ada juga yang sesatnya udah kelewat sebenarnya, tapi tetap didukung. Dia bilang umroh ke Mekah Madinah itu binatang, itu yang umroh ke Mekah Madinah. Saya umroh ke Eropa. Innalillahi wa inna. Orang sholat pakai peci hitam katanya nggak diterima. Bapak-bapak pakai peci hitam, dia pecinya merah putih. Tahu kan yang saya maksud? Nyimpang itu, Pak, ngeri. Pernyataannya ngeri sekali. Dia bilang langit dan bumi ini belum kiamat karena masih ada dia. Masih ada gurunya ada di dalam tubuhnya. Hati-hati. Makanya kita harus belajar Islam dengan benar. Akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Loh, ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya itu para sahabat. Para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika sekarang semua orang menganggap dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang mengaku paling aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Kalau perilakunya menyelisih para sahabat, ya bukan ahlus sunnah. Ahlul bid'ah kok ngakunya ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. Lawannya ahlul bid'ah wad dolalah. Tidak boleh dibilang ahlus sunnah, ahlul bid'ah wal jamaah. Nggak boleh, karena jamaah itu identik dengan kebenaran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al jamaah, yang disebut jamaah itu ma wafaqal haq, yang sesuai dengan kebenaran. Kebenaran Quran hadis. Wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendirian, kamu disebut al jamaah. Karena jamaah itu identik dengan kebenaran. Makanya sebenarnya kaum muslimin itu tidak pernah bersatu dalam kesesatan. Baik.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita. Tidak hanya Islam biasa, tapi Islam di atas sunnah. Ini yang berat. Tapi ya itu yang akan masuk surga langsung satu dari 72 golongan. Satu dari 73 golongan umatnya Nabi. Hanya satu yang masuk yang masuk surga langsung. Yang lain mungkin nyangkut dulu di neraka. Jangan coba-coba. Sehari di neraka seperti 1000 tahun atau 50.000 tahun. Kalau yang bilang nggak apa-apa, nanti di neraka kan bareng artis-artis. Bapak Ibu tahu artis semua gosong di sana. Mateng semua ya kan. Ini orang mikirnya aneh-aneh aja. Bahaya. Semua orang bakal melewati neraka. Iya, betul. Tapi maksudnya menyeberangi siratal mustaqim. Orang beriman diselamatkan oleh Allah. Orang yang durhaka, orang Islam yang durhaka, ya tadi banyak golongan menyimpang tadi. Baru mau nyebrang sudah jatuh. Jembatan yang kecil, tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, ada besi-besi, pengait, duri-duri, dan seterusnya. Ya, besi menyambar-nyambar itu banyak yang jatuh. Memang yang paling enak itu orang kafir. Mereka nggak harus menyeberangi siratal mustaqim. Kenapa? Semoga Allah selamatkan kita. Pagi ini saya akan menambahkan satu sifat Allah dari sifat-sifat Allah. Pernah dengar tidak kata al-musaitir atau al-musaitir? Musaitir atau musaitir disebutkan dalam Al-Quran, amhumul musaitirun. Tapi untuk sifat Allah, musaitir ini yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr yang punya makna yang sama, yaitu sifat nama Al-Muhaimin. Pernah dengar nggak Pak kata Al-Muhaimin? Saya sudah ucapkan 2 kali, masa belum pernah dengar? Ada orang namanya Abdul Muhaimin. Oh, Caimin. Ternyata Muhaimin ini sama makna dengan musaitir. Boleh dibaca pakai shad, boleh dibaca pakai sin. Artinya sama. Musaitir sama musaitir, artinya sama. Kalau diartikan secara bahasa kita, musaitir atau muhaimin itu maksudnya adalah yang menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu itu di bawah kekuasaannya, di bawah aturannya, di bawah kehendaknya. Berarti terkandung makna yang banyak di dalam kata musaitir ini. Ya. Karena dengan kekuasaannya yang mutlak, dia menguasai segala sesuatu, mengatur semua makhluknya, ya, menyaksikan seluruh perbuatan makhluknya, mengawasi dan menjaga, terus mengurusi. Jadi itu ada kata dalam makna musaitir atau muhaimin ini ada makna ar-raqib, mengawasi. Ada makna asyahid, menyaksikan. Ada makna al-hafid, menjaga. Ada makna al-qaim,
mengurusi seluruh urusan makhluknya. Wah, kekuasaan Allah itu sangatlah mutlak. Kalau orang ada yang jadi raja, tapi dia terbatas ya Pak ya, raja. Kekuasaannya hanya terbatas saja. Tapi kalau Allah itu raja di raja, dia kuasain semuanya. Cuman raja di dunia ini Pak, namanya raja juga kadang-kadang sakit ya Pak ya. Kalau udah jadi raja terus nggak sakit gitu, nggak kan? Sakit juga kan? Lama-lama mati. Apalagi presiden ya kan? Apalagi wakil presiden ya kan? Saya tidak sanggup memandang wajahnya. Terbatas kekuasaan manusia siapapun itu. Pimpinan perusahaan terbatas. Tapi kalau Allah menguasai semuanya tanpa batas. Nah, luar biasa. Ya. Kalau dipikir-pikir ya, kemampuan Allah yang mutlak itu, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Allah tahu, Pak. Allah yang menguasai. Berapa kubik kayu yang dibawa oleh banjir bandang itu Allah tahu. Yang nebang siapa Allah tahu tidak? Itu kalau muncul sendiri, tahu-tahu potongan rapi terus ada angka-angka itu katanya muncul sendiri, percaya nggak? Galodo, galodo artinya apa? Allah maha menguasai semuanya, Allah maha mampu dengan kemampuan yang mutlak. Mengurus seluruh makhluknya. Siapa yang mendapat ini, siapa yang tidak mendapat. Siapa yang terkena ini, siapa yang tidak terkena. Kalau makhluk Allah, ada berapa banyak? Mana bisa kita sebutkan? Nggak akan bisa. Udahlah, nggak usah semuanya. Yang ada di muka bumi aja Pak, yang melata, yang berjalan di atas tanah. Ada berapa banyak makhluk Allah? Antum nggak bisa sebutkan. Suruh nyebutin jenis-jenis kambing aja udah nggak tahu ya kan. Sebutkan nama-nama ikan. Itu ikan di laut, di air. Ini kita di darat dulu dah. Yang darat dulu. Begitu makhluk Allah luar biasa banyaknya, Allah urus semuanya, Allah kuasain semuanya. Jadi baru di darat. Bagaimana makhluk yang ada di air? Apa saja makhluk ada di air? Ikan. Dan semua yang ada dalam air itu Allah tahu. Jenisnya sekian banyak Allah tahu. Coba kalau antum pergi ke pasar aja lihat jenis ikan, ada banyak banget ya Pak ya. Iya. Ada yang boleh dimakan, ada yang nggak boleh dimakan. Kita harus tahu. Allah kuasain semua itu Pak. Iya. Itu di air. Terus ada lagi makhluk Allah yang ada di dalam tanah. Apa yang ada di dalam tanah? Lu banyak yang kita tidak lihat. Ada juga makhluk yang nggak kelihatan udah membuat heboh seluruh dunia. Namanya COVID. Iya kan? Di sini menunjukkan Allah itu menguasai segalanya, tidak hanya dikuasai, Allah yang mengatur semuanya.
Ya. Selain itu terkandung makna Allah itu raqib. Raqib itu mengawasi. Loh, Pak, ada raqib, ada syahid. Kalau syahid itu menyaksikan. Mana yang lebih teliti antara mengawasi dan menyaksikan? Kita itu kalau dikasih tahu hati-hati, kita itu disaksikan oleh Allah. Kan udah takut ya Pak ya. Apalagi kalau kita itu diawasi oleh Allah. Nah, mana lebih harus berhati-hati? Diawasi. Iya betul. Salah satu makna musaitir ini adalah mengawasi. Loh, beda Pak. Kalau mengawasi itu awas. Makanya kan saya dulu udah pernah bilang waktu bahas apa itu, kalau bikin tulisan jangan hanya bilang ada CCTV, kurang. Mungkin begini, Allah mengawasimu, malaikat mencatatmu, CCTV merekammu. Wah, komplit kan? Komplit. Kalau CCTV kan bisa dimatiin ya Pak. Coba kalau malaikat. Nggak pernah salah. Allah mengawasi terus. Mengawasi itu benar-benar serius. Diperhatikan semua gerak langkahnya. Dan menyaksikan. Allah menyaksikan dan mengawasi. Nah sayangnya banyak orang itu merasa ya, Allah tidak menguasai dia. Allah tidak mengawasi dia. Allah tidak melihat dia. Melihat aja kita udah ngeri apalagi diawasi. Oh. Ini makna kata musaitir atau muhaimin. Diawasi oleh Allah, gerak-gerik kita itu diawasi. Jadi jangan takut hanya dipantau oleh orang, enggak. Dipantau oleh kamera, enggak. Tapi kita itu harus merasa dipantau oleh Allah. Diawasi oleh, karena dibentuk penguasaannya tadi. Oh, Masya Allah. Hah? Nah itu karena nggak ada iman. Karena nggak ada iman, dia nggak takut sama pengawasan Allah. Karena nggak ada iman. Ternyata memang iman Pak patokannya. Iya. Orang itu berani curang atau tidak berani curang. Ya patokannya iman. Kalau ada iman, imannya sedang tinggi, dia tidak akan berani curang. Karena diawasi oleh Allah. Ini kalau orang-orang sadar Allah itu menguasai, kemudian mengawasi, melihat, malaikat mencatat. Kalau imannya tinggi, kira-kira orang itu korupsi atau tidak? Tapi kenapa banyak orang yang korupsi? Yang katanya muslim-muslim itu. Imannya kurang atau enggak ada? Ini yang bahaya. Iya benar Pak. Allah menguasai kita. Enggak ada tempat berlari, berlindung, sembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ternyata ada makna dari musaitir itu Allah lah yang mengurusi, mengatur seluruh makhluknya. Mengurusi maksudnya apa? Allah yang menyelesaikan segala macam permasalahan manusia. Allah yang mengatasi. Sebenarnya kalau ada kita punya masalah, terus masalah itu selesai. Siapa yang membuat masalah itu selesai? Allah, beneran. Kita nggak boleh merasa hebat loh. Karena ada kata-kata yang mengandung kesyirikan. Nah tadi ini ruwet kalau saya nggak turun tangan, berantakan ini tadi. Itu nggak boleh ngomong gitu.
Ada kadang orang ngomong gitu Pak ya, nggak sadar ya kan. Iya, padahal tuh la haula wala quwata illa billah, artinya apa? Tidak ada daya dan upaya kecuali iya benar. Jadi banyak orang bilang gitu. Iya, nggak boleh kalau merasa dia yang hebat, yang mengatur segala sesuatu, menentukan. Semua adalah kembali kepada karena Allah memang yang mengurusi urusan kita. Nggak akan beres kalau tidak dibantu sama Allah urusan kita. Bener nggak? Ibaratnya kita sudah berencana rapi 99%. Kalau 1% Allah nggak kehendaki, nggak akan terjadi. Bener nggak Pak? Orang mau kawin, mau akad nikah, mantannya kabur aja ada Pak. Iya, sudah mau akad nikah, berarti Allah nggak kehendaki itu. Itu bukti kalau Allah yang maha kuasa. Kan segala sesuatu kembalikan kepada Allah. Allah yang mengurusi seluruh urusan hambanya. Selain itu ada arti Al-Hafidh, Allah menjaga. Nah, tidak hanya mengawasi, melihat, tapi ternyata Allah menjaga juga. Karena bentuk kekuasaannya tadi Allah bisa melindungi. Karena Allah kuasa. Kita juga kalau tidak dilindungi oleh Allah, entah nggak tahu jadinya apa. Ya Pak, kalau nggak dilindungi oleh Allah, kita mungkin sudah terkena mara bahaya. Mungkin celaka di jalan. Kalau nggak dilindungi oleh Allah, mungkin kita terjerumus dalam dosa-dosa. Antum itu kalau selamat dari dosa itu karena Allah, kasih sayang Allah. Iya benar. Ya Allah menjaga. Allah yang menjaga. Bagaimana supaya kita mendapat penjagaan Allah? Ya kita jaga Allah. Kita jaga Allah, nanti Allah jaga kita. Caranya apa? Kita nurut, kita taat, kita jaga batas-batas aturan Allah. Jangan melanggar larangan Allah. Itu nanti kita akan dijaga oleh Allah. Kalau kita langgar ya sudah, bahaya. Benar. Makanya kita itu semuanya pasrahkan sama Allah Pak. Kalau naik kendaraan jangan lupa bilang berdoa. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini. Wa ma kunna lahu mukrinin, sedangkan kami tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sungguhnya kepada Allah kami akan kembali. Betul tidak? Kalau tidak dikuasai, tidak ditundukkan oleh Allah, kita tidak bisa ya mengendalikan kendaraan itu. Kapten jangan lupa baca doa ini ya. Di atas banyak geledek ya kan, banyak petir, banyak badai, banyak awan. Allah yang menundukkan itu. Jangankan yang di atas. Ya. Ada ini Pak, kereta api kok mogok, mesinnya mati. Masinisnya pinter. Walaupun kita mogok, kita bersyukur karena kita di kereta api, nggak di pesawat gitu kan. Dia hibur begitu. Saya pernah naik pesawat mogok, tapi alhamdulillah pas ngisi bahan bakar. Dari Mesir pulang ke Jakarta, bahan bakar ngisi di Thailand. Di Thailand habis ngisi bahan bakar, pesawatnya rusak mesinnya. Akhirnya kita turun, diganti pakai Malaysia Airlines. Tadinya naik Egypt. Allah Pak yang mengendaki, yang menguasai semuanya itu Allah. Ya kan? Kadang-kadang orang nyetir, itu kendaraan itu nggak bisa dikendalikan. Terjadi itu terjadi. Saya diceritain teman, alhamdulillah dia selamat. Awal-awal tol Cipali itu,
Dia kan dagang mobil, nganter mobil dari Jakarta ke Jawa gitu. Pernah Pak nganter mobil nggak bisa dikendalikan. Padahal itu nyetel murotal di mobil itu. Nggak bisa direm, nggak bisa digas, nggak bisa dibelokin. Dia pasrah sama Allah. Akhirnya mobil itu berhenti sendiri. Berhenti, alhamdulillah tuh mepet di pinggir di bahu jalan itu berhenti. Alhamdulillah nggak nabrak gitu, nggak nabrak dan nggak ditabrak. Terus dia diam merenung bertobat sama Allah. Nggak tahu kenapa itu. Akhirnya setelah itu dia berdoa, terus dia starter lagi, nyala lagi, normal lagi. Maka dia cerita karena ada keanehan. Allah lah yang menguasai segala sesuatu, mengatur dan menjaga. Ini makna sifat apa tadi? Al-Musaitir atau Musaitir atau Muhaimin. Allah yang menguasai segala sesuatu. Kita ini dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah. Nah, ada buah keimanan terhadap sifat Allah yang ini. Manfaatnya untuk diri kita yang pertama, ya kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah itu Al-Musaitir. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Coba Pak, kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah, insya Allah kita jadi orang baik dimanapun berada. Betul tidak? Sendiri atau rame-rame, itu tetap akan menjadi orang baik. Soalnya ada orang itu baik kalau pas rame-rame aja, pas bareng-bareng temen. Kalau pas sendiri dia berani berbuat maksiat. Di lingkungannya dia baik, kalau jauh kemana dia kadang maksiat. Merasa nggak ada yang, padahal Allah tetap mengawasi. Begitu. Iya. Jadi dengan tahu sifat ini, bertambahlah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mau maksiat itu takut. Karena selalu diawasi oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Kadang ada orang yang meremehkan maksiat juga, Pak. Wah, ini kan cuma dosa kecil. Jangan ngomong begitu. Bukan masalah dosanya yang kecil, tapi masalah siapa yang kita durhakai. Harusnya begitu mikirnya. Siapa yang kita maksiat terhadapnya? Allah. Kalau Allah murka bagaimana? Hah? Coba, kalau ada orang durhaka tentang Allah, walaupun itu urusan kecil, kalau Allah murka bagaimana? Nah, bahayanya di situ. Jadi, yang pertama buah keimanan dari sifat ini, kita hati-hati. Mau ngapa-ngapa hati-hati. Kita nanya dalam hati kita, ini boleh apa enggak sebenarnya? Ini dosa apa pahala? Ini manfaat atau tidak? Mau ngomong akhirnya hati-hati. Ada manfaatnya atau tidak? Allah ridho atau tidak? Saya ngomong gini nyakitin orang atau tidak? Saya ngomong gini efeknya apa? Nah ini jadi merasa diawasi oleh. Yang kedua, kalau tahu Allah itu maha menguasai, kekuasaan mutlak, Allah mengawasi, melihat, menjaga, maka kita termotivasi untuk minta tolong sama Allah. Iyalah, karena Allah maha mampu. Kalau Allah maha mampu, kita minta tolong apa aja, diselesaikan sama Allah. Betul tidak? Iya. Ada satu doa bagus banget. Sebelum tidur, kalau bisa dibaca. Dan ini, kata Rasulullah, jadikanlah ucapan terakhirmu sebelum tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika,
Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ini Bapak sudah hafal apa belum? Bapak ini kayaknya mau tidur cuma Allahumma jannibna doang ini yang dibaca ya kan. Ya Allah, sesungguhnya aku pasrahkan diriku, aku serahkan diriku padamu. Aku sandarkan punggungku padamu. Aku hadapkan wajahku padamu. Aku serahkan segala urusanku padamu. Dalam keadaan suka atau tidak suka, tidak ada tempat berlari dan berlindung dari murkamu kecuali kepadamu. Kalau Allah itu Pak, kita kalau berlindung, takut kepada Allah, nggak boleh lari, malah harus mendekat. Bedanya kita takut sama sesuatu yang lain, harus kabur. Tapi kalau takut sama Allah, kalau mau selamat justru mendekat. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Jadikanlah, kata Rasulullah, jadikanlah itu ucapan terakhirmu sebelum tidur. Nanti Allah selesaikan. Kadang-kadang kan kita mau tidur urusan belum selesai Pak ya. Masih ruwet di mana-mana, betul nggak? Sampai nggak bisa tidur. Ada orang yang sampai nggak bisa tidur, mikirin sesuatu. Harusnya udah pasrah aja sama Allah, minta tolong dengan tadi, aku serahkan segala urusanku padamu. Terus tawakal. Kalau tahu tawakal. Allah yang maha mampu. Kalau sesuatu kita serahkan pada ahlinya, kita kan lebih tenang, betul tidak Pak? Kita serahkan Allah yang kemampuannya mutlak. Harusnya sudah tenang. Nanti Allah bereskan. Ternyata benar. Kalau kita itu pasrah mutlak sama Allah, Allah yang bereskan semuanya. Tuh, ngadepin orang yang hatinya keras, kasar, susah orangnya. Ya, kalau pasrah sama Allah, Allah kan yang membolak-balikkan hatinya. Betul tidak? Iya. Nah, ini. Terus, kalau itu yang kedua, kita minta tolong sama tawakal. Yang ketiga, buahnya adalah kalau tahu Allah itu maha menguasai segala sesuatu, maha mengatur, maha punya kemampuan yang mutlak. Ya akhirnya kita tenang, tumak ninah dalam jiwa. Tenang. Allah kan Rob kita. Allah yang menguasai kita. Kalau kita sebagai hamba Allah, hamba yang baik, hamba yang taat, tenang saja, pasti kita sudah dijamin oleh Allah. Begitu akhirnya. Allah kan Maha Kuasa. Diberesin semua sama Allah. Makanya Pak, kita itu harus selalu berbaik sangka sama Allah. Kata-kata yang baik itu khairan insya Allah. Dalam segala sesuatu mengucapkan khairan insya Allah. Baik insya Allah. Begitu. Ya. Tenang. Karena Allah yang maha menguasai segala sesuatu dengan kemampuan yang mutlak. Kekuasaan yang khairan insya Allah. Dalam segala kondisi ada orang yang bilang khairan insya Allah. Begitu, selalu bilang begitu. Khairan insya Allah. Lebih baik insya Allah. Selalu ngomong begitu. Kan ada cerita itu kan. Cerita yang itu loh, raja berburu terus kemudian ditangkap oleh suku pedalaman, mau dijadikan tumbal. Ini karena lupa ini Ustadz siapa yang pernah menceritakan, tapi saya juga pernah baca dalam buku kisah-kisah nyata. Nah,
Orang ini ada yang selalu bilang khairan insya Allah. Ketika eh, raja itu apa namanya terkena musibah di anggota tubuhnya cacat, dia malah bilang khairan insya Allah. Rajanya tersinggung, akhirnya dipenjaralah dia. Di penjara terbilang khairan insya Allah, baik insya Allah. Akhirnya rajanya berburu. Terus setelah berburu, ternyata ditangkaplah sama suku pedalaman tadi untuk dijadikan tumbal. Tapi setelah diteliti, tubuhnya tidak komplit. Kan nggak jadi dijadikan tumbal. Akhirnya dicari gantinya yang ikut itu. Nah setelah selamat raja itu baru nyadar, oh bener kata-kata dia. Walaupun aku kena musibah tapi baik insya Allah. Ternyata lebih baik kalau nggak kena musibah bisa-bisa jadi tumbal beneran kan. Terus dia penasaran. Oh dia di penjara kok malah bilang khairan insya Allah. Baik insya Allah. Padahal dia di penjara. Ditemuin sama raja. Lah kamu di penjara kok malah bilang baik insya Allah. Ya emang nyatanya begitu. Kalau saya nggak di penjara kan saya jadi gantinya ya kan. Jadi wakilnya kan, wakilnya jadi tumbalnya kan gitu. Nah kita terus berbaik sangka sama Allah, tenang. Kita punya Allah, Allah yang maha menguasai segala sesuatu, kekuasaan yang mutlak. Tadi itu Pak, seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Kalau tadi yang saya sebutkan makhluk hidup, ada juga makhluk berupa tumbuh-tumbuhan. Tidak ada daun yang jatuh, yang menguning terus jatuh, kecuali pasti Allah tahu dan Allah atur kapan daun itu menguning dan jatuh. Buah-buahan, apakah buah itu matang sempurna, ataukah buah itu matang tidak sempurna. Apakah bapak-bapak beli durian dapat yang bagus, atau ternyata nggak ada rasanya. Itu kuasa Allah Pak. Iya, dari satu tanah yang sama ditanemin bisa keluar rasa yang berbeda. Dan kan itu satu pohon aja bisa beda Pak. Buah yang dahan yang sini sama yang sini rasanya bisa beda. Jangankan itu, satu buah. Ini orang beli durian, yang sebelah sini enak, sebelah ini nggak enak. Kemarin ada orang beli durian, itulah durian yang bikin naik darah. Ternyata durian setelah dibelah nggak ada isinya, nggak ada dagingnya. Kulit semua. Itu jenis durian yang bikin naik darah itu. Emosi orangnya. Nah, ini kita bicara tentang Allah yang mengatur semuanya. Coba, kalau dapat sesuatu yang baik bilang apa? Alhamdulillah. Kalau ternyata dapat sesuatu yang kita nggak harapkan bilang apa? Innalillah. Bukan bilang gini, qadarullah. Qadarullah masya'a wa masya'a fa'al. Bilang gitu ya. Itu bilang juga alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Kita bisa lihat nikmat yang lain. Kalau dapat nikmat yang satu tidak kita harapkan, ternyata masih ada nikmat-nikmat yang lain. Itu sudah takdir dari Allah. Demikian. Ini kira-kira satu sifat sebagai tambahan supaya dengan hal ini iman kita bertambah. Allah itu apa namanya? Al-Musaitir atau Al-Muhaimin. Satu arti. Dengan hal ini insya Allah kita lebih mengenal siapa Allah Rabb kita. Nah, banyak orang nggak kenal, nggak tahu. Sehingga dia tidak sayang, tidak memberikan hak-haknya. Baik, ada yang mau bertanya tidak?
Silahkan kalau mau bertanya. Sudah ini belum? Sudah suruh belum? Hah? Oh, cuma 3 menit doang. Silahkan kalau mau bertanya terkait dengan Al-Musaitir, silahkan Pak. Waalaikumsalam. Dhaif ya. Ya, musuh yang nyata walaupun nggak kelihatan tapi musuh yang nyata. Ya jelas-jelas musuh gitu. Ya. Mm-mm. Hmm. Hmm. Tapi tetap kita disuruh minta perlindungan di atas dan di bawah karena kita bisa disambar dari bawah, dari atas. Ya. Terus gimana? Baik. Jadi gini, benar di dalam surat An-Nisa Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa dan manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Ya, Bapak lemah atau kuat, Pak? Hah? Umur berapa? Dengkul masih normal nggak? Manusia itu lemah, Pak. Dari kecil lemah, sebab diciptakan kuat, jadi remaja, pemuda, kuat, nanti lama-lama kembali lemah lagi kan, gitu. Udah. Kecil kaki 4 ini merangkak. Gede kaki 2, nanti tua kaki 3. Emang manusia itu lemah. Bener, Pak. Tapi Allah berikan akal pikiran, memang walaupun lemah dia bisa menguasai bumi sesuai dengan batasnya. Setan kuat atau lemah? Di dalam Al-Quran disebut inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Di An-Nisa juga sama. Loh, setan lemah, manusia lemah. Bermusuhan, berantem selalu. Siapa yang menang? Lemah sama yang lemah. Siapakah yang menang? Lemah lawan lemah, yang menang siapa? Yang benar adalah yang minta tolong sama yang maha kuat, maha kuasa. Tuh, yang menang adalah yang ditolong oleh yang maha kuat, yang maha kuasa. Itulah yang menang. Makanya ada manusia minta tolong sama Allah, ada yang nggak minta tolong. Dia jadi temennya setan. Dia sendiri juga setan ya kan. Kan setan itu dari bangsa jin dan manusia. Pernah lihat setan, Pak? Nah, jadi karena sama-sama lemah tadi itu, yang menang adalah yang minta tolong sama yang maha kuat. Kita itu pagi sore baca zikir, setiap hari baca Al-Quran, menjaga sholat wajib tambah sholat sunnah, tahajud, ya, mau tidur baca zikir, semua itu tujuannya minta tolong sama Allah agar kita dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu dendam. Karena adanya manusia dia dikeluarkan dari surga. Makanya dia dendam, anak cucunya Adam itu akan digoda, dijerumuskan ke neraka. Nanti kalau sudah masuk neraka dia juga berlepas diri. Dia nggak mau tanggung jawab. Ya, kenapa mau digoda zaman dulu gitu dia? Nggak bisa, nggak mau dia disuruh nanggung. Nah, jadi begitu kedudukannya, Pak. Memang dia musuh, dendam.
dikutuk oleh Allah karena adanya, itu akibat dari sifat buruk yang dipelihara, yaitu iri dan dengki, juga sombong. Demikian kedudukannya. Makanya benar kalau kita kaitkan dengan sifat Allah Musaitir, maha menguasai, dengan kemampuan kekuatan mutlak tadi, kita minta tolong sama Allah. Kalau enggak, wah, saya pernah diminta tolong ke daerah jauh sekali. Dari sini perjalanan 2 jam ke arah sana Pak, ke arah Tangerang ke sana terus untuk ini Pak, untuk mendoakan orang, meruqyah orang. Saya cerita boleh ya, seorang pilot senior tiba-tiba nggak bisa jalan, itu lumpuh itu dari bawah perut ini loh, dari perut ke bawah. Jatuh dia, keluar dari kamar mandi, setelah siram-siram keluar dari kamar mandi terus jatuh. Kalau stroke kan separuh ya Pak ya? Iya kan, betul nggak? Hah? Ini separuh apa setugel gini? Nah ini segini, ini ke sana. Aneh. Tapi ya kan ada murid saya yang pilot juga yang ngajak, itu kan itu seniornya. Kasihan. Saya datang. Ternyata apa? Saya itu sudah orang ke-60 yang mau ngobatin. Saya yang mau melakukan terapi yang nomor 60. Selama ini sudah sekian banyak orang, dan semua Cimande udah dicoba sampai nginep di Cimande 2 bulan itu. Pindah-pindah. Ya salah menurut saya itu pembaik dukun-dukun yang di ini Pak. Kita baru datang aja udah diejek tuh sama jinnya. Udahlah Pak Ustadz, pulang aja lah. Sudah banyak Ustadz mau ruqyah nggak berhasil. Malah kemarin ada Ustadz baru datang udah langsung sakit. Iya. Saya ditakut-takutin saya. Lah bayangin kalau Cimande itu dukun-dukun yang saktinya itu sudah didatangin semua, sudah 2 bulan dia nginep di sana. Itu Pak habis-habisan Pak. Harta kekayaan yang banyak dikumpulin selama ini habis benar-benar. Sampai waktu saya datang itu dia ngontrak di rumah kecil yang kurang layak sebenarnya. Iya, sampai seperti itu, habis-habisan. Itu aja hidup dibantu sama teman-temannya yang lain. Wah, saya nggak peduli. Saya datang bawa terapis langsung, terapis yang ngerti apa namanya, masas, ngerti otot, ngerti urat lah, ngerti ini. Saraf-saraf. Saya ruqyah, pertama kan udah dihina dulu, diejek dulu kan sama jadi. Nggak peduli, saya ruqyah. Muntah darah itu Pak orang. Kuat itu. Ya indikasinya disihir. Dia punya masalah. Kalau yang saya gali, kemungkinan dari, kan dia dulu nikah terus cerai gitu kan. Terus nikah lagi, nggak tahu masalahnya apa, kita nggak bisa ngorek. Yang jelas kemungkinan dari mantannya malahan. Ya maaf ya, kalau orang kurang iman kan begitu ya. Masalah langsung cinta ditolak dukun. Nah ini terjadi Pak, dia disihir. Nah saya sudah ruqyah sampai dia muntah darah itu, istrinya juga saya ruqyah kena juga, itu kan. Terus akhirnya kita saranin banyak hal, terus diterapi sama temen itu, sebenarnya jempolnya udah mulai gerak-gerak tuh, Nah, saya bilang nanti insya Allah kita akan ulang lagi, tapi baru kita ini mereka nggak sabar, ada orang lagi datang bawa dukun lagi, di ini lagi, saya udah nggak mau itu, malas. Terakhir malah ini kakinya nggak bisa gerak gitu, ada orang datang tuh direndam air panas, malah melepuh, bawa ke rumah sakit karena ngobat. Udah dinasihatin susah. Orang kadang-kadang kalut ya, panik apa sudah nggak nalar kadang-kadang. Saya dengar beberapa bulan yang lalu dipanggil sama Allah, nggak selamat. Malah belum lama, masih agak fresh ini, ada pejabat di Bekasi ini Pak,
Setiap mau naik pangkat jabatan, sama nggak bisa jalan, segitu juga dari sini ke bawah. Aneh, udah 3 kali. Dari kemarin mantunya minta tolong saya datengin. Setiap mau naik pangkat, naik jabatan. Sudah 3 kali ini. Tapi kalau saya seliki-diki, ya, rumah tangga itu jauh dari ibadah, jauh dari Al-Quran. Bagaimana perlindungan Allah akan datang? Bagaimana pertolongan Allah akan datang? Akhirnya kita sarankan untuk tobat, untuk ibadah, untuk lebih akrab dengan Al-Quran. Begitu Pak, jadi setan itu musuh kita bersama, musuh Allah. Kalau kita mau menang, kita minta tolong kepada Allah. Dan tidak boleh sombong. Kitanya tidak boleh nantangin. Boleh nantangin, nggak boleh Pak nantangin. Setan sok-sokan nggak boleh. Kecuali kalau dia ganggu, ya kita harus berani dengan pertolongan Allah. Kan ada orang sok-sokan kan. Walaupun kita itu yakin, misalnya benda-benda yang ada jin setannya itu sesuatu yang apa namanya, nggak boleh kita takut, tapi nggak boleh sombong. Ada orang Pak pegang keris, dia tahu kalau ini kan piranti syirik ya. Dia nggak percaya, padahal tuh keris pusaka mau dijual sama orang. Sama orang ini kan dia niatnya mengingkari, apa ini keris? Kerisnya dipukul-pukul ini Pak. Langsung kesurupan orang itu. Mungkin jinnya kan marah ya, dipukul-pukul kan pusing palanya kali ya jinnya ya. Dia langsung kesurupan. Dia nggak boleh juga sombong gitu. Kalau mau begitu dia rukyah dulu. Saya kan udah banyak Pak, keris tuh saya rukyah, patah-patahin baru dibakar. Kalau keris yang dari Keraton Solo itu ada berliannya. Ambil dulu berliannya sayang. Belum lama keris dari Keraton Cirebon. Itu dibalikin ke keraton aja nggak terima, katanya pamornya lebih tua katanya. Nggak peduli, saya bakar aja. Karena jimat harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan. Jangan hanya dibuang di sungai, jangan. Dibuang di hutan, jangan. Nanti jinnya itu bisa ini Pak, bisikin anak cucunya mungkin. Dia bilang kalau kamu pengen sukses, ambillah benda di sana, rawatlah dia, gitu nanti. Terjadi itu. Harus dimusnahkan. Nah, ini terkait dengan pelindungan Allah. Nah, musuh kita itu banyak. Setan yang kelihatan maupun setan yang tidak kelihatan. Mana lebih bahaya? Yang benar Pak. Penampakannya kapan biasanya? Akhir bulan ya kan? Ada penampakan. Bisa dipahami insyaallah Pak ya. Jadi memang pertikaian antara manusia dan jin setan sama-sama makhluk lemah, yang menang adalah yang minta tolong kepada Allah kalau dikaitkan dengan sifat Allah ini Al-Musaitir ini. Baik, semoga yang sedikit ini bisa menambah iman untuk kita semuanya. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, boleh ya saya nanya. 2025 kemarin, ibu-ibu hafalannya nambah berapa Bu? Bertambah atau berkurang? Lah malah ketawa ditanya. Ini Bapak gimana nih? 2025 hafalannya nambah atau kurang? Saya minta tolong 2025 harus punya target. Oh 2026 harus punya target. Kalau nggak bikin target nggak akan nambah. Ini hafalannya Bapak ini banyak atau dikit nih Bu-ibu nih? Islam dari kecil atau mu'alaf nih semua orang nih? Islam dari kecil harusnya udah banyak nih. Tiap tahun nambah terus. Tolong ya, bikin target ya. Berapa surat? Harus jelas ini.
Ayo, berapa surat dulu nih ibu-ibu? Hah? Satu surat tapi Al-Baqarah ya. Ibu-ibu pilih surat yang suka, ayat yang suka, terus bikin target. Tahun ini saya harus hafal. Saya kok suka surat Ar-Rahman, ya udah hafalin Ar-Rahman. Ngirit ngapalin Ar-Rahman itu ada ayat yang diulang-ulang ya kan. Saya suka ngapal surat Al-Kahfi misalnya. Ya udah hafalin. Jangan sampai setahun nggak nambah. Ini kalau nggak diingetin ini nggak kepikiran. Ya nggak? Udah diingetin aja nggak dikerjain gitu kan. Apalagi. Tolong ya, ketua DKM-nya siapa nih? Ketua DKM-nya siapa? Nanti tolong anggotanya Pak dibimbing Pak. Ya, jangan suruh setoran nanti nggak hadir. Yang penting dimotivasi aja supaya nambah hafalan masing-masing. Ya Bu ya, pilih surat tertentu ya. Nanti kalau belum tahu, tolong dicek hafalannya dari surat An-Nas, ya Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat, An-Nasr, Al-Kafirun, terus dibaca terus dan belajar baru ketahuan saya punya berapa ini hafalan. Ya tolong ya, belum pernah dilakukan kan, tolong lakukan inventarisir hafalan. Jangan merasa udah banyak, ternyata cuma segelintir ya kan. Di inventarisir baru ketahuan, oh hafalanku cuma segini, baru ditambah. Ini kalau sudah usia kayak gini ini nggak usah dari awal, pilih aja yang suka-suka. Kalau dari Al-Baqarah nggak kelar-kelar ya kan. Pilih suka-suka, harus nambah. Beneran Pak, serius ini. Kalau perlu ngambil guru khusus Al-Quran yang belum lancar, lancarin dulu. Terus nanti kalau udah lancar, mulai ngafal. Loh saya itu dulu punya cita-cita sudah hampir terjadi, belum terjadi. Saya itu sudah survei tanah gitu. Saya pengen bikin ini Pak, pesantren untuk orang-orang tua. Portal pesantren orang tua usia lanjut, gerbang Husnul Khotimah. Menerima santri umur 61 tahun. Ngafal Quran 2 tahun, 63 tahun meninggal ya kan, Husnul Khotimah. Ya, orang banyak perhatikan anak kecil doang, saya perhatikan orang-orang tua. Biar Husnul Khotimah. Kan dulu kadang-kadang mudanya belum cukup bekalnya. Ini kalau saya tanya Bapak ini merasa sudah cukup belum bekalnya? Ya, malaikat nanya nggak, kamu udah cukup belum? Nanya nggak? Enggak. Makanya kita manfaatkan ini. Saya minta setiap tahun ada target. Jadi kapanpun nanti malaikat maut datang menjemput, ajal tiba dalam kondisi terbaik. Semoga semuanya mendapatkan husnul khotimah. Itu ya. Ingat motivasi ini sebagai penyemangat insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.